Memberikan kesempatan kepada kaum penyandang disabilitas untuk berkreasi dan berekspresi, serta menyalurkan minat bakat, Yayasan Bunga Bali bekerjasama dengan Art Center menyelenggarakan Festival Kesenian Bali Penyandang Disabilitas. Pemirsa, kegiatan tersebut dibuka dengan penguntingan pita oleh Ketua Dekranasda Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, yang diantaranya diisi pameran seni lukis dan UKM karya kaum difabel. Ketua Panitia Festival Kesenian Bali Logede Artiningsih mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendekatkan kaum difabel dengan seluruh elemen masyarakat Bali. Festival Kesenian Bali Penyandang Disabilitas diisi berbagai kegiatan khusus kaum difabel, diantaranya lomba seni tabuh dan seni tari, lomba lukis, lomba utsawa Dharma Gita, pelatihan pijat tunanetra, pameran seni lukis, dan UKM dari kaum disabilitas se-Bali. Jumlah peserta mencapai 250 orang yang terdiri atas 20 orang peserta lomba utsawa Dharma Gita serta 10 regu lomba seni tabuh dan seni tari. Semua peserta yang berasal dari 10 yayasan yang peduli difabel se-Bali turut serta mengikuti Festival Kesenian Bali Penyandang Disabilitas. Target kami adalah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Bali dapat bertemu dalam ajang ini, dapat bersatu menyatukan visi, misi, dan harapan kami yaitu penyelenggaraan kegiatan ini dapat berlangsung rutin setiap tahunnya, sehingga menjadikan momen bagi para disabilitas untuk beradu ekspresi, beradu kreasi di sini dan terus berkarya. Salah satu kaum difabel tunanetra yang juga seorang blind healer, Niketut Mursi, mengatakan dalam Festival Kesenian Bali Penyandang Disabilitas, dirinya ikut serta sebagai penyembuh terapi energi. Walaupun tunanetra, kemampuan penyembuhan energinya lah yang membuat Niketut Mursi menjadi blind healer tetap di Hotel Ritz-Carlton. Menurutnya, hal positif yang bisa diambil dari kegiatan kali ini adalah masyarakat luas bisa melihat potensi tersembunyi kaum difabel di Bali. Diakuinya hingga kini masih ada diskriminasi terhadap tenaga kerja dari kaum difabel, berupa masih minimnya hotel dan spa yang menerima terapis difabel. Padahal menurut Niketut Mursi, kemampuan pijatan dan kemampuan penyembuhannya berani diadu dengan terapis lain. Harapan saya itulah supaya semua komponen masyarakat, baik pejabat, baik stakeholder yang ada di Indonesia lah, di Bali khususnya, supaya melihat keberadaan kami dan memberi apresiasi kayak gitu. Ketua Dekranasda Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mengatakan setelah acara kesenian, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan dinas terkait dan pihak swasta untuk segera menguatkan dan memberdayakan kaum penyandang disabilitas. Di kampung disabilitas nantinya para kaum difabel bisa melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas perekonomian. Putri Swastini Koster menambahkan nantinya kampung disabilitas akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti rumah singgah, tempat bimbingan teknis, one-stop shopping, semisal spa, kerajinan, galeri, dan kuliner khas para kaum difabel. Ibaratnya nantinya kampung difabel hampir mirip desa wisata. Kalau sampai terwujud di situ ada satu kampung yang khusus memberdayakan anak-anak kita yang dengan segala keterbatasannya tetapi kemudian bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh saudaranya yang lain, itu akan jadi luar biasa. Setelah Festival Kesenian Bali Penyandang Disabilitas usai, Putri Swastini Koster menyempatkan diri melihat hasil karya lukis dan hasil kerajinan kaum difabel serta berbincang-bincang dengan para seniman maupun para pengrajin. Gom Krisna, Bali TV.